Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan. Saya dari kelas PAI 2D Institut Agama Islam Cipasung. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW pada periode. Baiklah teman-teman, kita langsung menginjak ke pembahasan mengenai meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang pertama, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul yaitu pada malam tanggal 17 Ramadan yang bertepatan pada usia 40 tahun. Pada malam itu datanglah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah dengan membawakan wahyu kepada Rasulullah SAW, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah teman-teman, itulah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan menjadi wahyu pertama yang diterima olehnya. Selanjutnya, substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah yang selanjutnya ada ajaran-ajaran pokok yang dibawakan olehnya kepada umatnya. Apa saja yang diajarkan oleh beliau? Yang pertama, akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membawakan ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang saat ia dilahirkan, bahkan jauh sebelum beliau lahir, hidup dalam praktik kemusyrikan. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta segala sesuatu di alam ini, langit, bumi, matahari, bintang-bintang, laut, gunung, manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan, air, api, dan lainnya. Itu merupakan hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ajaran pokok yang dibawakan oleh Rasulullah yaitu mengenai akhlak mulia. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai tauladan yang baik. Sejak sebelum menjadi nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur sehingga diberi gelar oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang suka menolong dan meringankan beban orang lain. Selanjutnya, ada strategi dakwah Rasulullah SAW. Ada berapakah? Ada 2. Yang pertama, dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilakukan agar apa? Agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy. Karena mengingat masyarakat Quraisy yang benci kepada Rasulullah dan tidak mau mendengarkan dakwah darinya. Dakwah ini dilakukan kepada siapa saja, yaitu kepada kerabat-kerabat terdekat, kepada para sahabat dan keluarga yang mengikuti beliau.
Selanjutnya, strategi yang kedua yakni dengan dakwah secara terang-terangan, atau dalam kata lain al-dakwah bi al-jah. Dakwah ini dilakukan ketika beliau mendengar atau mendapatkan wahyu dari Allah, yakni surat Al-Hijr ayat 94 yang bunyinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maksudnya Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, maka sampaikanlah wahai baginda, maka sampaikanlah wahai Rasulullah, kata Allah, apa yang diperintahkan oleh aku, kata Allah, kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka ketika Rasulullah mendengar firman Allah yang itu, firman Allah tersebut, maka beliau yakin beliau akan berdakwah secara terang-terangan. Selanjutnya, contoh penyiksaan kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan pengikutnya. Contohnya banyak, diantaranya beliau pernah dicaci dan dicerca oleh Abu Jahal. Beliau juga pernah dilempari kotoran ketika lagi sholat, ketika mengerjakan sholat. Beliau juga pernah dicekik dengan sorban ketika mengerjakan sholat. Dan banyak lagi penyiksaan-penyiksaan yang diterima oleh beliau. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai meneladani perjuangan dakwah Rasul yang selanjutnya, yaitu peristiwa hijrah kaum muslimin. Yang pertama ada hijrah ke Abyssinia, yaitu Habsyi atau Habsyi. Nah, untuk apa? Untuk menghindari bahaya penyiksaan. Rasulullah Muhammad SAW menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia. Para sahabat pergi ke Abyssinia itu dengan 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama sebanyak 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Sedangkan hijrah yang kedua yaitu sebanyak 80 orang laki-laki. Selanjutnya, peristiwa hijrah ke Abyssinia ini dipandang sebagai hijrah pertama dalam Islam. Setelah peristiwa hijrah ke Abyssinia, kaum muslimin beserta Rasulullah SAW melakukan hijrah yang kedua, yaitu hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW dengan ditemani oleh Abu Bakar berhijrah ke Yathrib. Sesampai di Kuba, Nabi beristirahat dan tinggal di sana selama beberapa hari. Nabi menginap di rumah Ummi Kulsum bin Hindun. Di halaman rumah ini Nabi membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun pada masa Islam yang kemudian dikenal dengan Masjid Kuba. Mungkin itu mengenai peristiwa hijrahnya kaum muslimin. Nah, teman-teman, jadi itulah ke-6 pembahasan mengenai meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah, materi PAI SMA SMK kelas 10. Selanjutnya akan saya simpulkan dari pembahasan tersebut. Kita menjadi tahu bahwa rencana Allah itu begitu besar, dan kita juga menjadi tahu bahwa perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan dakwah Islam, untuk
menyebarkan agama Islam itu sangat berat. Sangat banyak rintangan dan halangan yang dia lewati. Namun Rasulullah SAW tidak pantang menyerah karena dia yakin Allah ada bersamanya. Mungkin itulah penyampaian materi melalui video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya yang menyampaikannya, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf masih banyak kesalahan, maklum saya masih ada pada tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.